Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, seorang polisi lalu lintas tersenyum penuh kuasa tanpa tahu bahwa setiap geraknya sedang diawasi. Pertanyaannya, siapa yang cukup berani untuk menjatuhkannya? Suara peluit itu nyaring, melengking, menembus kebisingan jalanan Jakarta yang tak pernah benar-benar sepi. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, matahari belum terlalu garang, tapi kemacetan sudah membelit ruas jalan layaknya tali tambang yang menjerat kuat. Di tengah keruwetan itu, seorang pria berdiri tegak dengan dada membusung dan kacamata hitam bertengger di wajahnya. Seragam coklatnya rapi, sepatu mengilap, dan wajahnya menyimpan kepercayaan diri yang sedikit terlalu tinggi. Itulah Andre, polisi lalu lintas yang dikenal dengan sikap galaknya terhadap pengendara motor dan sopir angkot. Tegas, katanya. Berwibawa, klaimnya. Tapi semua itu hanya kulit luar dari arogansi yang telah lama menempel di dirinya seperti noda yang tak bisa hilang, bahkan oleh hujan deras sekalipun. Ada STNK, SIM, dan surat-surat lainnya? Tanyanya dengan nada dingin kepada seorang pemuda ojek online yang berhenti di pinggir jalan karena lampu merah. Ini, Pak, lengkap semua. Jawab pemuda itu sambil menyerahkan dompet surat. Andre meneliti dengan mata sipit, lalu menggeleng pelan. Plat kamu udah hampir mati masa pajaknya. Belum kena tilang cuma karena saya masih baik hati hari ini. Pemuda itu menunduk. Tapi Pak, pajaknya masih 2 minggu lagi. Saya bilang hampir mati. Bukan mati. Dengar baik-baik kalau ngomong sama petugas. Andre menyimpan surat-surat itu sejenak, lalu bersiul kecil, memberi tanda kepada seorang rekannya yang sedang duduk santai di atas motor dinas. Mata rekannya langsung paham. Ini bukan tilang resmi. Ini urusan belakang. Kalau nggak mau kena masalah, tinggalin kopi aja di bawah rompi saya. 3 bungkus cukup, bisik Andre sambil mengedipkan mata. Pemuda itu gemetar, merogoh saku jaketnya, dan mengeluarkan lembaran lusuh 20 ribuan. Ini, Pak, cuma ini yang saya punya. Andre mengambilnya tanpa ekspresi, lalu mengembalikan surat-surat dengan senyuman tipis yang lebih menyeramkan daripada marah. Besok jangan lupa perpanjang pajaknya. Jangan sampai saya jumpa lagi kamu dengan plat itu. Pemuda itu hanya mengangguk cepat, menunduk, lalu memacu motornya pelan menjauh. Andre berdiri dengan tubuh santai, tangan bersilang di dada. Peluit tergantung di lehernya, bergoyang pelan mengikuti gerakan tubuh. Ia mengeluarkan rokok, menyalakan, dan mengisapnya dengan santai, seakan baru saja menjalankan tugas mulia. Dari kejauhan, di seberang jalan yang teduh oleh pohon flamboyan, seorang wanita muda menatapnya. Tak ada yang mencolok dari penampilannya. Jaket lusuh, rambut dicepol, dan wajah yang tertutup sedikit oleh hitam. Di sampingnya, sebuah troli kecil dengan tulisan servis genset keliling, panggilan ke lokasi, tampak sederhana. Tapi matanya tajam, terfokus, dan mengamati setiap gerak-gerik Andre seperti elang mengintai mangsa. Namanya Dina, ia menyesap air mineral dari botol bekas yang ditempeli stiker Genset Power Mini, lalu membuka buku kecil dari saku jaketnya. 3 coretan berturut-turut ia goreskan. Waktu, lokasi, jenis pelanggaran. Semuanya rapi, sistematis, dan penuh ketelitian. Target aktif seperti biasa. Pungli ketiga dalam 2 jam. Gumamnya pelan, seorang bocah lewat membawa kantong plastik berisi nasi bungkus. Dina tersenyum, membelai kepala si bocah sambil berkata, "Jangan berhenti di jalan, polisi suka iseng." Bocah itu tertawa kecil, tak paham makna sebenarnya. Dina menatap kembali ke arah Andre, yang kini tertawa keras bersama 2 rekan sesama petugas. Mereka seperti 3 dewa kecil yang mengatur lalu lintas berdasarkan kehendak sendiri, bukan aturan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Dina menyaksikan sebuah sandiwara jalanan yang dibintangi oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung, bukan pemalak. Namun hari ini berbeda. Hari ini, Dina mulai mendekat. 2 jam kemudian, Andre sedang duduk di sebuah warung kopi kecil dekat pos polisi. Ia menyandarkan tubuh ke dinding, membuka helm, dan menyeka keringat dari dahinya. Kopi hitam mengepul di cangkir kecil yang sudah retak di bibirnya. Tiba-tiba, suara troli berderit pelan membuatnya menoleh.
Seorang wanita dengan penampilan berantakan datang membawa genset kecil yang tampaknya rusak. Ia menghela napas, menarik napas panjang, lalu menegakkan tubuh. "Pak, maaf, boleh numpang isi air sebentar? Genset saya bocor radiatornya," ucapnya sambil menunjukkan wajah kelelahan. Andre menatapnya dari atas ke bawah. Ia mencium bau oli, melihat tangan yang kotor, dan senyum kecut yang terlalu nyata untuk dipalsukan. "Bengkel di mana?" "Saya keliling, Pak. Biasanya mangkal di Cipulir. Tapi genset ini rusak waktu mau antar ke Cempaka Putih. Tadi sempat dicegat sama petugas, tapi katanya saya boleh lanjut asal cepet." Andre tertawa kecil. "Petugas siapa? Di daerah mana?" "Entah, Pak. Yang penting nggak ditilang." Andre memajukan badan, melihat lebih dekat. Ada sesuatu yang memikat dari suara perempuan itu. Tenang, tapi mengandung tekad. Bukan suara penakut seperti kebanyakan warga yang biasa ia tekan. "Kamu kerja sendiri?" "Iya, Pak, sendiri. Genset kadang lebih bisa dipercaya dari manusia." Andre terkekeh. "Lucu kamu." Dina mengangkat bahu dan menunduk seolah canggung. "Boleh numpang sebentar? Bentar aja, airnya dikit." Andre memberi isyarat dengan dagu. "Isi aja, tapi gantinya nanti kamu bantu bersihin motor saya ya." Dina tersenyum tipis. "Kalau diganti kopi 1 gelas, boleh nggak, Pak?" Andre tertawa keras. "Oke, bisa aja kamu." Dina menarik troli pelan dan mulai menuangkan air ke radiator genset, sementara matanya tak berhenti merekam segalanya. Bahasa, tubuh Andre, gaya bicaranya, dan minat yang mulai tumbuh, semua masuk dalam catatannya. Ia tahu, misi ini baru saja dimulai. Tapi hari ini, ia berhasil selangkah lebih dekat. Dan peluit di leher Andre masih menggantung, menunggu untuk ditiup kembali. Tapi kali ini, peluit itu tak hanya jadi alat pengatur lalu lintas. Ia adalah simbol dari kekuasaan kecil yang akan segera runtuh. Tanpa Andre tahu, bayangan di balik peluitnya sudah mulai bergerak. Hari itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar dari pandangan manusia. Gerimis turun pelan-pelan, menciptakan pola tak beraturan di aspal jalanan yang mulai menghitam. Dina mendorong troli gensetnya melewati sela-sela mobil yang parkir sembarangan. Roda kecil itu berdecit karena karatan, tapi tak pernah sekalipun Dina mengeluh. Tangannya yang hitam oleh bekas oli tetap memegang erat gagang troli. Seolah itulah kendali yang membuatnya tetap berdiri di tengah kota yang keras dan sering tak adil. Dari jauh, pos polisi terlihat kecil seperti rumah mainan. Tapi dari tempat itu, keputusan-keputusan besar bisa lahir. Siapa yang akan melanjutkan perjalanan, dan siapa yang harus menyogok demi bebas. Di dalamnya, Andre duduk santai seperti raja kecil. Tangannya menekuk lengan baju sampai siku, memperlihatkan jam tangan mahal yang tak sesuai gajinya. Dina menunduk, wajahnya disamarkan oleh topi lusuh. Ia berhenti tak jauh dari pos, pura-pura mengecek mur genset yang longgar. Di bawah jaket tebalnya, sebuah alat perekam mini menyala dalam mode diam. Suaranya lembut dan nyaris tak terdengar, tapi mampu menangkap setiap kata yang diucapkan Andre saat ia berceloteh dengan rekan sesama petugas. "Kalau dia nggak bisa bayar, bilang aja kita kirim ke pengadilan. Mana tahan dia nunggu lama di sana. Tapi kalau ketahuan, bro, siapa yang mau ngadu? Nggak ada yang berani. Warga kita tuh penakut semua." Tawa mereka pecah, bersamaan dengan suara mobil yang klakson berkali-kali. Dina mencatat dalam hati, arogansi berbicara lebih cepat daripada fakta. Ia tahu, menyamar sebagai tukang servis genset adalah ide gila. Tapi justru karena itu, nyaris tak ada yang akan mencurigainya. Ia bisa mondar-mandir, berhenti di pos manapun, dan berpura-pura mencari air atau tempat berteduh. Di mata mereka, ia hanya bagian dari pemandangan kumuh yang biasa. Tidak penting, tidak berbahaya. Dan itulah keunggulannya. Hari kedua penyamaran. Dina kembali ke lokasi yang sama. Kali ini, ia membawa genset lain yang lebih besar, dengan tali pengikat rusak yang disengaja. Saat ia mendorong troli ke arah pos polisi, Andre melihatnya lebih cepat dari kemarin.
Wajahnya menyeringai. Tukang genset, balik lagi ke sini? Dina tersenyum. Namanya juga nyari makan, Pak. Genset saya rusak mulu. Mungkin kena jalan jelek kemarin. Andre tertawa, lalu menyuruh seorang petugas lain menyingkir. Biar saya aja. Kamu kayaknya bawa keberuntungan buat saya. Dina menarik nafas dalam-dalam, lalu berhenti di bawah atap kecil dekat pos. Hujan mulai turun deras. Air mengalir seperti saluran terbuka, menghantam roda troli dan membasahi sepatu bootnya. Boleh numpang sebentar, Pak? Boleh. Tapi kamu belum jawab nama kamu siapa? Dina. Dina tukang genset. Unik. Kayaknya baru kali ini saya lihat cewek kerja ginian. Dina tertawa kecil. Nggak banyak yang mau, Pak. Tapi lebih enak begini. Nggak usah ngeluh ke bos, nggak dimarahin kalau telat, dan bisa lihat Jakarta dari dekat. Andre menyulut rokok. Tapi tetap aja kamu butuh perlindungan di jalanan. Banyak preman, apalagi kalau kamu cewek. Dina hanya mengangguk. Makanya saya rajin mampir ke pos. Biar tenang. Andre meliriknya penuh makna. Tenang ya? Ya udah. Kalau gitu kamu juga bantuin saya tenang. Gimana? Maksudnya? Dina pura-pura. Bodoh, padahal ia tahu arahnya kemana. Andre merogoh saku, mengeluarkan 1 tiket tilang kosong. Kalau kamu mau aman, tiap minggu kasih saya 50.000. Anggap aja asuransi jalanan. Dina berpura-pura syok. Tapi saya nggak selalu lewat sini, Pak. Kalau nggak lewat sini, pasti lewat pos yang saya kenal. Dan semua orang di sini kenal saya. Senyumnya lebar, tapi matanya menyimpan ancaman yang tersembunyi. Dina menunduk, menarik napas, lalu perlahan membuka dompet kecil di balik rompi. Di dalamnya, uang pecahan 20 ribuan dan beberapa lembar lusuh tersusun rapi. Dengan ragu, ia serahkan 2 lembar ke Andre. Saya cuma punya ini. Andre menerimanya, lalu menyentuh topi Dina dengan ujung jarinya. Lumayan. Minggu depan, jangan lupa setor lagi, ya. Dina mengangguk, wajahnya kosong. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Bukti pertama sudah di tangan. Malam itu, Dina duduk di atas kasur tipis di sebuah kontrakan kecil daerah Kalibata. Laptop terbuka, dan video dari kamera tersembunyi mulai diputar. Suara Andre terdengar jelas. Kalimat demi kalimat, ancaman dan permintaan, uang terekam sempurna. Di layar lain, ada panggilan video dengan seorang pria berambut putih, mengenakan jas formal. Wajahnya dingin, tapi matanya memperlihatkan perhatian. Kamu yakin dia target yang tepat? Tanya pria itu. Lebih dari yakin, Pak. Dia bukan hanya pungli, tapi punya jaringan. Dia sering menyebut nama-nama petugas lain. Termasuk atasan langsungnya. Pria itu diam. Kamu tahu apa risikonya kalau sampai identitasmu terbongkar? Dina menatap lurus. Saya tahu, tapi saya sudah siapkan semua. Dia akan jatuh, dan kita akan tarik yang lain bersamanya. Dan soal ayahmu? Dina terdiam. Sesaat, seluruh ketegasan di wajahnya luruh. Ayah saya sudah buat terlalu banyak kompromi. Saya akan perbaiki yang bisa saya perbaiki. Dengan cara saya. Panggilan ditutup. Dina menatap layar hitam yang memantulkan wajahnya sendiri. Kelelahan, penuh beban, tapi juga tekad yang mulai menyala lebih terang. Esok harinya, Andre kembali berdiri di pos. Seragamnya tetap rapi, peluit tergantung di leher, dan arogansi masih terpancar dari setiap langkahnya. Namun hari ini, ia terlihat menanti sesuatu. Atau seseorang. Dan ketika suara roda troli terdengar di kejauhan, senyumnya langsung muncul. Dina genset datang lagi. Tapi ia tak tahu, setiap langkah Dina yang mendekat adalah bayangan keadilan yang perlahan, tapi pasti siap menjatuhkannya. Sore itu Jakarta kembali bising. Mesin kendaraan meraung tanpa belas kasihan. Klakson bertalu-talu seperti ratapan orang-orang yang lelah bertahan hidup. Awan mendung menggantung rendah, mengancam hujan yang sudah sejak siang tertahan. Namun, di tengah kekacauan itu, Andre berdiri tenang di samping pos, menggenggam cangkir kopi plastik yang uapnya menari-nari di udara,
Dina belum lewat ya, gumamnya sambil melirik arloji. Belum 1 jam ia berdiri, tapi perhatiannya sudah tak fokus ke lalu lintas. Ia menatap ke arah tikungan tempat Dina biasa muncul. Entah sejak kapan, kehadiran tukang genset itu terasa menyenangkan baginya. Bukan karena uang, bukan karena gensetnya yang berisik, tapi karena Dina tak tunduk, tak menjilat, tapi juga tak melawan. Sikap netral seperti itu langka, dan membuat penasaran. Sementara itu, di dalam sebuah mobil berwarna abu-abu yang parkir tak jauh dari lokasi, 2 orang berpakaian biasa duduk memperhatikan Andre melalui kamera kecil yang tersembunyi di troli Dina. Subjek masih di lokasi, terpantau sendiri. Interaksi terakhir dengan target D kemarin pukul 5 sore, ujar pria berambut cepak. Wanita di sampingnya membuka laptop, memperlihatkan data rekaman. Audio jelas, video juga cukup, tapi kita butuh dorongan lebih. Belum cukup kuat menjatuhkan jaringannya. Target D siap lakukan pendekatan tahap 2? Wanita itu mengangguk. Hari ini, saya sudah kasih dia alat perekam baru yang lebih kecil. Bisa dipasang di saku rompi. Sementara itu, Dina berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi bengkel tua, yang ia jadikan markas sementara. Ia mengikat rambutnya lebih kencang, mengenakan sarung tangan hitam, dan memeriksa saku rompinya satu persatu. Alat perekam, sensor suara, dan kartu identitas palsu, semua sudah siap. Tapi yang belum siap adalah batinnya. Karena sejak Andre mulai memperlihatkan sisi manusiawinya, menawarkan kopi, bercerita tentang masa kecilnya di Bekasi, bahkan tertawa lepas di bawah hujan kemarin, ada lubang kecil di dalam hatinya yang mulai terisi. Lubang yang selama ini dibiarkan kosong demi menjalankan misi. Dina tahu ia tak boleh terjebak simpati. Tapi ia juga bukan mesin, ia menatap wajahnya di cermin. Jangan percaya, jangan merasa, cukup catat dan kumpulkan. Dengan langkah mantap, ia mendorong troli ke arah pos. Andre langsung menyapanya dengan antusias. Akhirnya muncul juga. Saya pikir kamu udah pindah jalur. Dina tersenyum sopan. Gensetnya mogok, Pak. Baru bisa dorong sekarang. Biar saya bantu. Tanpa menunggu, izin, Andre menarik troli dari belakang. Membantu mendorong ke bawah pohon rindang dekat pos. Dina sedikit kaget. Loh, Pak, nggak usah repot-repot. Nggak repot. Kamu tuh tamu spesial di pos saya. Kalimat itu seharusnya membuat Dina geli. Tapi entah kenapa, nadanya terdengar jujur, terlalu jujur. Setelah genset diletakkan, Andre duduk bersandar ke troli dan menghela napas panjang. Kamu tahu, dulu saya juga tukang dorong barang waktu masih sekolah. Kerja bantu paman saya di pasar. Oh ya? Dina menoleh tertarik. Jualan apa? Sembako. Tapi ya, anak pasar mana bisa kaya. Makanya saya masuk polisi. Pikir saya, hidup bakal berubah. Dina diam sejenak. Dan berubah? Andre tertawa hambar. Berubah, tapi nggak semuanya jadi lebih baik. Sistem ini rusak dari dalam. Kamu pikir saya suka minta uang? Enggak. Tapi kalau saya nggak ikut main, saya yang digilas. Kamu bisa nolak, ucap Dina lirih. Andre menoleh cepat. Kalau kamu di posisi saya, kamu akan ngerti. Dina menunduk. Kalimat itu menancap dalam. Ia tidak bisa membalas, karena sebagian dari dirinya memahami. Ia membuka termos kecil dan menuangkan kopi sachet ke 2 cangkir plastik. Memberikan 1 ke Andre, dari saya. Nggak ada uang hari ini, tapi masih bisa kasih kopi. Andre menerima. Kopi dari tukang genset lebih enak dari kopi warung. Mereka tertawa pelan. Tapi di balik tawa itu, Dina tahu satu hal. Lubang di balik seragam Andre mulai terlihat. Malamnya, rekaman dikirim ke pusat analisa. Petugas di kantor pusat mencatat, subjek menunjukkan indikasi tekanan moral. Potensi untuk dijebak melalui empati. Disarankan pendekatan emosional dilanjutkan. Dina membaca laporan itu di laptop kecilnya. Tapi saat membaca kata dijebak melalui empati, tangannya gemetar. Ia merasa seperti alat, bukan manusia.
Namun saat memutar ulang suara Andre berkata, "Kalau saya nggak ikut main, saya yang digilas," ia sadar. Ini bukan tentang dia. Ini tentang sistem yang membiarkan orang-orang seperti Andre tumbuh liar lalu dimangsa. Ia tak boleh berhenti. Tak sekarang. Keesokan harinya, Dina tidak muncul. Andre menunggu di pos lebih lama dari biasa. Ia terlihat gelisah, mengecek layar ponsel, meski tak pernah menyimpan nomor siapapun bernama Dina. Salah satu rekannya bertanya, "Ngapain bengong dari tadi, bro?" Andre menggeleng. "Nggak apa-apa," tapi dalam hatinya ia tahu, ada kekosongan. Dan itu bukan karena tidak ada uang sogokan masuk, tapi karena tidak ada suara troli berdecit, tidak ada tangan kecil penuh oli, tidak ada senyum lusuh yang terasa jujur. Sementara itu, Dina berada di gedung pertemuan rahasia. Di hadapannya, beberapa atasan lembaga sedang menyusun rencana penyergapan. "Kita akan lakukan penyergapan di hari pembayaran kolektif. Berdasarkan rekaman kamu, Andre mengumpulkan dana dari minimal 7 titik pos. Kita butuh kamu hadir di pos utama untuk validasi bukti." Dina menunduk. "Saya paham. Tapi beri saya waktu 2 hari lagi." "Untuk apa?" Dina menatap lurus. "Untuk memastikan bahwa dia benar-benar tak bisa kembali. Misi itu hampir sempurna. Bukti hampir cukup. Tapi bagi Dina, satu hal masih menggantung. Apakah Andre korban dari sistem atau bagian dari akar busuknya? Dan jawaban itu hanya bisa ditemukan jika ia berani melangkah lebih dalam, ke dalam lubang di balik seragam, di mana kebenaran dan kebohongan tak lagi mudah dibedakan. Dina kembali muncul 2 hari kemudian, tepat saat matahari nyaris tak sanggup menembus langit Jakarta yang kelabu. Udara sore terasa ganjil, seolah kota menyimpan rahasia yang nyaris bocor. Suara peluit, mesin kendaraan, dan derap langkah orang-orang mencampur jadi satu simfoni kebisingan yang tak beraturan. Troli tua milik Dina kembali berdecit. Andre, yang berdiri di pos seperti biasa, langsung menoleh. Wajahnya berubah. Ada sesuatu yang ia coba sembunyikan, tapi terlambat. Senyumnya sudah lebih cepat menunjukkan kerinduan yang tak disadari. "Dina, kemana aja kamu? 2 hari nggak kelihatan." Dina tersenyum singkat. "Gensetnya rusak parah, Pak. Harus bongkar total. Kamu bisa aja minta tolong saya. Nggak apa-apa kok. Bapak kan bukan tukang genset." Dina tertawa kecil, lalu menurunkan troli di bawah pohon yang mulai meranggas. Andre menghela napas. "Saya kira kamu udah pindah rute." "Nggak, Pak. Saya cuman butuh waktu sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara. Dina tahu, kalimat itu punya 2 makna. Dan Andre, entah mengapa, tampak paham. Ia diam sebentar, lalu berkata, "Kadang, kita memang butuh menjauh, biar tahu apa yang sebenarnya kita cari." Dina menoleh. "Bapak sering menjauh?" Andre mengangguk pelan. "Sering, tapi jarang berhasil." Dina duduk di atas genset, menarik nafas panjang. Ada sesuatu yang berbeda sore itu. Bukan karena langit atau jalanan, tapi karena keheningan. Di antara mereka terasa lebih jujur. Tak ada transaksi, tak ada sogokan. Hanya 2 manusia yang kelelahan. Satu dari dunia yang kotor, satu dari dunia yang pura-pura bersih. "Ayah saya polisi juga," kata Dina pelan, memecah sunyi. Andre menoleh. "Oh ya? Iya. Dulu saya bangga banget, seragam itu. Bikin saya percaya dunia bisa aman. Tapi lama-lama, saya lihat sendiri, seragam nggak menjamin apa-apa." Andre menyulut rokok. "Kadang seragam itu justru beban, berat. Apalagi kalau kita tahu banyak yang salah tapi nggak bisa bilang." Dina mengangguk. "Saya kecil di rumah dinas. Tiap malam dengar ayah bicara soal tekanan, titipan kasus, permintaan dari atasan. Saya pikir, semua polisi begitu." "Sebagian besar iya," jawab Andre jujur. Dina menatap mata Andre. "Bapak juga begitu?" Andre tertawa pahit. "Saya dulu idealis. Masuk akademi karena mau ubah sistem. Tapi sistem itu kayak laut. Kalau kamu berenang terlalu jauh, kamu tenggelam." Ia menatap jalanan.
Lampu kendaraan mulai menyala satu persatu, menciptakan pantulan di wajah Andre yang semakin dalam. Awalnya saya cuma tutup mata, lalu mulai ikut-ikutan, karena kalau enggak saya dipindah, digencet, disingkirin. Lalu sekarang, Andre diam, lalu mengangkat bahu. Sekarang saya nggak tahu lagi saya bagian dari solusi atau masalahnya. Dina tak berkata apa-apa. Tapi, di dalam hatinya, sebuah pintu yang tadinya tertutup rapat mulai terbuka sedikit. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Dina menonton ulang rekaman hari itu. Ia menatap wajah Andre yang tak lagi pongah, tidak mengancam, tidak menyeringai penuh kuasa, tapi lelah. Dan jujur, suaranya dalam rekaman menggetarkan hati. Saya nggak tahu lagi saya bagian dari solusi atau masalahnya. Di layar sebelah, laporan dari tim pusat sudah menunggu persetujuan. Mereka menyarankan agar jebakan besar dilakukan minggu depan. Dina diminta menyiapkan momen penyerahan uang kolektif. Umpan sudah cukup banyak. Target siap ditarik. Tapi Dina belum klik tombol setuju. Ia mematikan layar, berdiri, dan menatap keluar jendela. Jalanan sempit, suara anak-anak berteriak, dan seorang pemuda menyetel lagu dangdut dari warung sebelah. Semua terasa lebih nyata daripada ruang rapat lembaga yang dingin. Di sanalah dilema tumbuh. Ia bertanya dalam hati, bagaimana kalau orang yang kita incar ternyata juga korban? Hari berikutnya, Dina membawa 2 gelas kopi dari rumah. Kali ini bukan kopi sachet biasa, tapi kopi tubruk buatan sendiri. Ia memberikannya ke Andre tanpa kata-kata. Andre menerima, tersenyum. Kopi tukang genset makin mahal ya. Dina tersenyum, tipis. Yang ini gratis, tapi cuma buat orang yang jujur. Andre terdiam, menyeruput pelan. Lalu berkata, kamu pernah jatuh cinta sama orang yang kamu tahu salah? Dina kaget. Kenapa nanya gitu? Andre menatap lurus. Karena saya pernah, dan saya rasa saya mengulang hal yang sama. Pertanyaan itu menghantam Dina seperti batu. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh, karena ia tahu siapa yang Andre maksud. Dan itu berarti, jebakan ini tak lagi sekadar misi. Malam harinya, Dina membuka kembali catatan misinya. Ia melihat daftar, target lain, nama-nama yang lebih kejam, lebih korup, dan lebih tak berperasaan. Andre dalam daftar itu hanya gerbang awal. Ia hanyalah pintu masuk menuju mafia yang lebih besar. Tapi kenapa hatinya berat menjatuhkannya? Ia mengirim pesan singkat ke atasan. Saya minta tambahan waktu 2 hari. Saya perlu konfirmasi. Sesuatu. Balasan masuk cepat. Hati-hati, Dina. Jangan sampai kamu ikut tenggelam. Dina menutup ponsel. Ia sadar, perasaan bisa jadi kelemahan, tapi bisa juga jadi petunjuk bahwa ia masih manusia. Sementara itu, di tempat lain, Andre duduk sendiri di kamar kosnya yang sempit. Ia membuka laci tua dan mengeluarkan foto lama. Dirinya bersama ayahnya, juga seorang polisi, saat wisuda akademi. Wajah ayahnya kaku, penuh kebanggaan. Tapi ia ingat dengan jelas. Ayahnya mati bunuh diri 2 tahun setelah pensiun. Karena rasa bersalah yang menumpuk. Karena sistem yang menelan harga dirinya. Andre mengusap wajah. Ia menatap cermin dan berbisik lirih. Apa saya juga akan berakhir seperti dia? Di antara 2 bayangan. Satu bernama keadilan. Satu lagi bernama simpati. Dina harus memilih, dan waktu tak akan menunggu. Hujan turun sejak siang, menciptakan genangan di tiap sudut kota Jakarta. Langit seakan tak sabar membasuh dosa-dosa jalanan. Dina berdiri di bawah atap kecil warung dekat pos, menatap troli gensetnya yang setengah basah. Tangannya menggenggam cangkir kopi panas, tapi dingin menjalar sampai ke dada. Bukan karena hujan, tapi karena data yang baru saja ia buka di laptop tadi pagi. Sebuah nama muncul dalam laporan lama yang dikunci dengan tingkat rahasia tinggi. Nama yang tak asing, karena menyatu erat dengan masa lalunya. Ayahnya, Komisaris Besar Arifin Sodibyo.
Laporan. Itu mengaitkan ayah Dina dengan jaringan pengamanan internal korupsi yang telah aktif selama lebih dari 2 dasawarsa. Ia tak disebut sebagai pelaku langsung, tapi sebagai bagian dari pelindung sistemik, orang-orang yang menutup kasus, memindahkan penyidik, dan menyederhanakan laporan pelanggaran. Dina memandangi namanya sendiri di bawah dokumen itu, tertulis, sebagai agen lapangan dalam operasi bersih peluit. Dan semakin ia baca, semakin terasa ada paradoks mengiris dalam dirinya. Apakah aku alat untuk membersihkan, atau hanya alat untuk menggulingkan satu pion agar yang lain tetap bertahan? Andre datang menghampiri tanpa seragam. Ia mengenakan jaket tipis dan sepatu kets, rambutnya basah oleh hujan. Dina menoleh pelan, pura-pura tak terkejut. Lagi nggak? Tugas, Pak? Tanyanya singkat. Andre tersenyum. Lagi bosan pakai topeng, Dina menyeringai. Saya pikir topeng itu udah jadi wajah asli Bapak. Andre tertawa pelan. Kalau iya, kamu masih mau ngobrol sama saya tiap hari? Pertanyaan itu dibiarkan tanpa jawaban. Hujan yang menjawab, turun makin deras. Mereka berdiri berdua, terjebak, dalam keheningan yang lebih banyak bicara dari 1000 kata. Akhirnya Andre berkata pelan, "Saya tahu kamu bukan sekadar tukang genset." Dina mendadak tegang. Ia melirik cepat, tapi mencoba menjaga nada. "Kenapa Bapak bilang gitu?" Andre menyelipkan kedua tangannya ke dalam jaket. "Cara kamu bicara, cara kamu lihat sekitar, bahkan cara kamu dorong troli, semua terlalu teratur, terlalu bersih buat orang jalanan. Lalu kenapa nggak lapor?" Tanya Dina menantang. Andre menghela napas. "Karena saya juga sedang pura-pura. Diam, hanya hujan yang mengguyur aspal." "Apa maksudnya, Pak?" Andre membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Dalam foto itu, terlihat ia sedang duduk di sebuah meja bersama 2 pria berpakaian sipil. Wajah mereka tidak asing. Salah satunya adalah kepala tim investigasi internal Polri yang seharusnya tak punya hubungan dengan Andre. Dulu saya hampir ditarik ke tim investigasi. Bukan buat mengungkap, tapi buat jadi pengalih. Mereka butuh kambing hitam yang tampak, kotor di luar, supaya yang lebih besar tetap bersih. Dina menatapnya tajam. "Dan Bapak ikut main?" Saya nyaris. Tapi kemudian saya sadar, saya cuma akan jadi batu loncatan. Jadi saya mulai kumpulkan data saya sendiri. Rekaman, transaksi, nomor rekening. Sedikit demi sedikit. Saya tunggu waktu yang tepat buat buka semuanya. Dan kamu pikir waktu itu sekarang? Andre menggeleng. "Belum. Tapi saya tahu kamu adalah bagian dari waktu itu." Dina menahan napas. Kata-kata Andre seperti peluru pelan yang masuk tanpa bunyi. "Bapak tahu siapa saya?" Andre mengangguk. "Saya tahu kamu bukan sekadar tukang genset. Tapi saya nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Dan jujur, saya nggak peduli." Dina menunduk. Emosi berbaur jadi satu. Antara terkejut, marah, lega, dan bingung. "Kenapa nggak peduli?" Andre menatapnya dalam. "Karena buat pertama kalinya, saya bisa bicara jujur. Karena kamu dengar tanpa menghakimi. Karena kamu manusia." Malam itu, Dina duduk di kontrakan dengan laptop terbuka. Ia memutar ulang percakapan dengan Andre. Kalimat demi kalimat ia salin. Tapi kali ini bukan sebagai laporan, melainkan sebagai catatan hati. Ia mencatat. Subjek menunjukkan kesadaran penuh terhadap peran dan resiko. Telah mengumpulkan data secara mandiri, mengakui keterlibatan, namun berniat membocorkan sistem besar. Potensi untuk jadi whistleblower. Tapi di bawah catatan itu, ia menambahkan satu kalimat yang tak pernah ia tulis dalam laporan resmi. Dan mungkin, jadi manusia yang lebih bersih dari mereka yang memakai jas dan dasi. Pagi berikutnya, Dina dipanggil ke markas oleh koordinator operasi. "Waktu habis, Dina. Kami sudah siapkan penjebakan. 2 hari lagi, transaksi besar dilakukan di pos timur. Kamu akan memancing Andre untuk ambil uang kolektif dari 3 titik. Setelah itu, tim masuk." Dina menggertakkan gigi. Kalau dia bukan pelaku utama, koordinator itu menatap tajam. Dia tetap bagian dari lingkaran. Kalau kamu mulai ragu, kamu bisa keluar dari misi ini. Tapi ingat, laporan kamu dipakai untuk mendorong penindakan.
Kalau kamu mundur, kamu bukan penyamar. Kamu pengkhianat. Dina keluar dari ruang itu dengan kepala penuh badai. Di luar, langit mulai cerah. Tapi di dalam dadanya, badai baru saja dimulai. Andre mengirim pesan malam itu. 1 kalimat. Besok sore saya mau bicara, serius. Kalau kamu percaya saya, datanglah ke pos setengah jam lebih awal. Dina menatap pesan itu. Ia tahu apapun yang akan terjadi besok akan mengubah arah semua misi ini. Dan entah kenapa, bagian kecil dari dirinya berharap ia tak perlu menjebak siapapun. Hujan sudah berhenti sejak pagi. Langit Jakarta sore itu terlihat jernih, tapi hawa di dalam dada Dina sebaliknya, penuh kabut, penuh tekanan. Ia mengenakan jumpsuit biru seperti biasa, menyisir rambut ke belakang, dan merapatkan jaket. Pagi, tadi ia sudah mengirim pesan ke pusat. Saya akan hadir sesuai rencana. Tolong siap siaga di jalur B dan C. Kode siaga, Merpati. Tapi ia tak menulis apapun tentang perasaannya yang tak lagi sejalan dengan misi. Satu hal pasti, hari ini, entah Andre atau dirinya sendiri, seseorang akan tumbang. Andre sudah menunggu di pos ketika Dina datang setengah jam lebih awal. Ia tak mengenakan seragam hari itu. Hanya kemeja lengan panjang kusut dan celana panjang hitam yang mulai luntur warnanya. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Dina meletakkan troli pelan. Bapak minta saya datang, saya di sini. Andre menatapnya dalam, lalu, tanpa bicara, mengeluarkan sebuah flash disk dari saku dalam jaket. Ini data semua transaksi yang pernah saya simpan. Bukti transfer, suara rekaman telepon, nama-nama pejabat dan petinggi yang ikut bermain. Saya nggak tahu kamu siapa, tapi saya rasa kamu bisa bawa ini ke tempat yang lebih tepat. Dina terpaku. Kenapa ke saya? Karena saya yakin kamu bukan tukang servis biasa, dan saya nggak punya siapa-siapa lagi. Dina menggenggam flash disk itu. Matanya mulai berkaca. Andre melanjutkan. 3 bulan lalu saya coba kirim sebagian data ke penyidik internal. 2 minggu kemudian, adik saya ditemukan kecelakaan di luar kota. Padahal dia nggak pernah keluar Jakarta. Saya tahu itu bukan kebetulan. Dina perlahan duduk di sisi troli, tangannya gemetar. Bapak yakin ini akan bantu? Andre mengangguk. Saya tahu data ini belum cukup jatuhkan semuanya, tapi cukup buat buka pintu pertama. Dina menarik napas dalam. Ia tahu persis siapa yang akan tercantum dalam data itu. Dan ia tahu akan ada satu nama yang membuatnya ingin membuang semuanya ke laut. Malam harinya Dina duduk di kamar. Komputer menyala. Flash disk Andre ditancapkan, dan folder demi folder mulai terbuka. Di folder bertajuk Laporan Bersih-Bersih, ada satu rekaman yang membuat jantung Dina berhenti berdetak sejenak. Suara seorang pria terdengar jelas. Kita kirim intel wanita, biar lebih gampang dekati Andre. Biar dia pikir itu cuma tukang servis. Nanti kita cek seberapa dalam dia main. Kalau bisa, sekalian buat dia tumbal. Biar perhatian gak nyampe ke atas. Dina mengenali suara itu. Bukan hanya karena ia mendengarnya setiap minggu di briefing tim pusat, tapi karena ia mendengarnya sepanjang masa kecilnya. Di ruang makan, di dalam mobil keluarga. Suara ayahnya, Komisaris Besar Arifin Sodibyo. Tangan Dina bergetar. Napasnya berat. Seisi ruangan mendadak menyempit, seakan dinding mendekat dan langit-langit runtuh. Selama ini, ia percaya menjadi agen penyamar adalah cara membuktikan bahwa darah polisi dalam dirinya bukan warisan kosong, bahwa ia bisa memperbaiki apa yang dulu dilakukan ayahnya. Tapi kenyataannya, ia hanya pion. Dipakai untuk menjaga posisi orang-orang seperti ayahnya tetap aman. Ia memutar rekaman lagi. Suara ayahnya terdengar sinis, dingin, tanpa beban. Kalau Andre tumbang, publik senang. Selesai urusan. Yang penting jangan sampai si anak itu tahu siapa yang atur ini semua. Dina menutup laptop, matanya merah. Kali ini bukan karena debu atau begadang, tapi karena pengkhianatan yang datang dari darah sendiri. Pagi berikutnya, Dina berdiri di pos seperti biasa, tapi hatinya tidak. Ia melihat Andre datang dengan wajah letih, tapi berbeda.
Ada semacam kelegaan dalam ekspresi itu, seperti seseorang yang akhirnya membebaskan diri dari belenggu panjang. Andre menyapanya pelan. "Kamu baik-baik aja?" Dina tak menjawab. Ia menatap mata Andre, dan untuk pertama kalinya merasa ia tak sanggup lagi jadi penyamar. Tapi belum sempat ia bicara, suara dari headsetnya menyala. "Target masuk posisi, siap eksekusi. Dalam 5 menit, lakukan penyerahan uang." Dina menoleh ke arah pos A, lalu ke Andre. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, tapi lidahnya keluh. "Dina?" Andre mendekat. "Kamu kenapa?" Ia membuka mulut, lalu menutup lagi. 3 menit, tim siap masuk, jangan ragu, jangan lembek. Suara dari headset kembali mengancam. Andre mulai curiga. "Kamu, ada yang kamu sembunyiin?" Dina menahan air mata. Ia tahu, jika ia menyerahkan uang hari ini, Andre akan ditangkap. Semua data yang ia beri akan disita dan mungkin dihancurkan. Misinya selesai. Tapi sistem tetap busuk. Tapi jika ia membocorkan rencana hari ini, ia akan dianggap pengkhianat. Karirnya hancur. Hidupnya berakhir sebagai buronan. Di tengah dua dunia, Dina memilih jalan ketiga. Ia menyentuh lengan Andre. "Pak, ikut saya sekarang. Jangan tanya. Percaya saya." Andre terkejut. "Apa maksudmu?" "Percaya saya." Ia menarik Andre menuju gang kecil di belakang pos. Di belakangnya suara dari headset berteriak. "Dina, apa yang kamu lakukan? Kembali ke posisi, kode siaga, eksekusi batal." Tapi Dina tak peduli lagi. Ia hanya tahu satu hal. Hari ini, ia tak akan membiarkan sistem menang. Langkah-langkah cepat membelah lorong sempit antara tembok bangunan tua dan pagar seng berkarat. Dina menarik Andre hampir tanpa suara. Mereka hanya sempat membawa flash disk dan satu tas kecil berisi charger serta satu laptop tua. Troli genset ditinggalkan begitu saja di pos. Simbol penyamarannya sudah tak berarti lagi. Andre tak bertanya. Ia tahu dari tatapan mata Dina bahwa semua yang terjadi kini jauh lebih besar dari dirinya. "Kemana kita?" tanya Andre akhirnya. "Ke tempat yang tidak diawasi," jawab Dina singkat. Mereka tiba di sebuah rumah kontrakan tua milik teman lama Dina yang pernah membantu operasi intelijen luar negeri. Lokasinya di pinggir Jakarta, dekat rel kereta yang sudah tak aktif. Pintu rumah reyot, tapi di dalamnya ada kamar dengan lapisan pelindung sinyal dan komputer rakitan berdaya tinggi. Begitu masuk, Dina langsung menutup tirai dan menyalakan laptop. "Aku harus sebarkan ini sekarang. Semua data dari kamu dan semua yang aku temukan sendiri." Suaranya cepat, nyaris panik. Kalau mereka tahu kita masih hidup dan bawa bukti, mereka nggak akan diam. Andre mengangguk. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya. "Aku kira aku bisa jatuh sendirian. Ternyata kamu ikut, masuk dalam lumpur yang sama." Dina berhenti mengetik. Lalu ia berkata dengan pelan, "Aku bukan tukang servis, Andre. Aku bukan siapa-siapa. Aku anak dari orang yang kamu kira musuhmu." Andre menoleh cepat. "Maksudmu?" Dina membuka flash disk dan memutar ulang rekaman suara Komisaris Besar Arifin. Suara itu kembali menggema di ruangan kecil. "Kita kirim intel wanita, sekalian buat dia tumbal." Mata Andre membesar. Ia menatap Dina, lalu memalingkan wajah. "Ayahmu?" Dina mengangguk, tak sanggup bicara. Sunyi. Yang terdengar hanya suara kipas angin tua dan kereta lewat jauh di kejauhan. Andre berdiri. Ia berjalan ke sudut ruangan, meninju tembok pelan. "Jadi semua ini, semua yang terjadi padaku, bahkan yang kau lakukan, atas perintah dia?" Dina berdiri juga. "Awalnya iya. Tapi sejak aku tahu kenyataan, aku cuma pengen satu hal. Keluar dari sistem busuk ini. Dan kalau bisa, tarik kamu keluar juga." Andre tertawa pahit. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini?" Dina menatapnya. Andre menunduk. "Aku percaya kamu." Dina melangkah maju. "Dan sekarang?" Andre menatapnya lurus. "Aku masih percaya.
Tapi bukan karena kamu agen atau karena kamu anak siapa. Tapi karena kamu satu-satunya orang yang berhenti main peran ketika yang lain masih pura-pura. Pukul 8 malam. Dina berhasil menggabungkan semua data dalam satu file terenkripsi. Ia mengirimkannya ke 5 jurnalis investigatif, 2 akun, whistleblower luar negeri, dan 1 server cadangan. Begitu tombol kirim ditekan, dunia terasa berubah. Sudah, katanya. Kalau mereka menangkap kita sekarang pun, kebenaran tetap jalan. Andre menarik napas lega. Tapi hanya sebentar, karena suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Brak! Pintu depan ditendang. Suara sepatu laras menghentak lantai. Dina, serahkan diri sekarang juga. Dina menarik Andre ke kamar belakang. Ia buka pintu kecil menuju ruang bawah tanah sempit, yang dulu dipakai sebagai ruang simpan. Mereka masuk cepat dan menutup pelat baja dari dalam. Berapa lama kita bisa bertahan di sini? Tanya Andre pelan. Dina mengecek baterai laptop. 2, paling lama 3 jam. Tapi mereka nggak akan lama-lama. Kalau data itu sudah keluar ke publik, mereka akan fokus damage control, bukan kejar kita lagi. Di luar, suara-suara makin mendekat. Dentuman sepatu, teriakan. Bunyi lemari dirobohkan. Kaca pecah. Tapi mereka tetap diam, napas ditahan. Di luar sana, berita mulai menyebar. Portal berita investigatif menulis, jaringan korupsi dalam tubuh kepolisian terungkap. Akun whistleblower internasional mencuit. Operasi penyamaran bocor. Bukti, melibatkan beberapa pejabat tinggi, termasuk Komisaris Arifin Sodibyo. Media sosial geger. Tagar Milan bersih peluit menjadi trending. Warga mulai merekam tindakan aparat, mengunggah ulang data yang disebar Dina. Terjadi gelombang keterkejutan dan kemarahan. Di salah satu ruang kerja besar di Mabes, Komisaris Besar Arifin menatap layar komputernya. Wajahnya pucat. Ia tahu. Ia tak bisa lagi menutup semuanya. Seorang ajudan masuk tergesa. Pak, dia, anak Bapak, diketahui sebagai sumber bocoran. Arifin hanya menjawab satu kalimat, biarkan dia pergi. Saya sudah kehilangan dia sejak lama. Pukul 1 dini. Harry. Suara di luar mereda, Dina dan Andre keluar dari ruang bawah tanah. Rumah itu berantakan, tapi tak ada aparat lagi. Dina mengecek telepon burnernya. Sebuah pesan masuk. Kalian aman. Kami tarik semua tim. Situasi sudah di luar kendali. Jangan kembali ke pusat. Titik kumpul terakhir, pelabuhan lama. Andre membaca pesan itu, lalu bertanya pelan. Kita mau ke sana? Dina menatap layar. Lalu mematikan ponsel itu dan membuangnya ke lantai. Tidak, kita sudah cukup jauh berlari. Sekarang waktunya berdiri. Andre mengangguk. Tak ada kata, lagi, hanya pemahaman, bahwa mereka bukan lagi penyamar. Bukan pula korban. Mereka adalah saksi hidup dari sistem yang membusuk. Dan kini, juga perlawanan pertama dari dalam. Pelabuhan lama sudah lama tak digunakan sejak aktivitas ekspor pindah ke terminal modern di utara kota. Kini hanya menjadi tempat kapal nelayan bersandar dan gudang-gudang tua menyimpan barang bekas. Tapi malam itu, tempat sunyi itu menjadi titik persimpangan takdir. Dina dan Andre tiba menjelang subuh. Angin laut meniupkan bau asin bercampur karat. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Tak ada lagi rompi intelijen, tak ada lagi seragam lalu lintas. Hanya 2 orang dengan luka dan cerita yang tak bisa mereka tarik kembali. Dari kejauhan, tampak seseorang berdiri di ujung dermaga. Cahaya lampu senja yang remang menyinari wajahnya. Komisaris Besar Arifin Sodibyo. Ayah Dina berhenti beberapa langkah dari pria itu. Andre tetap di sisinya, siaga. Kenapa kau di sini? Suara Dina bergetar, namun tajam. Arifin menghela napas. Karena sebelum semuanya habis, aku ingin menatap anakku. Dan memintanya berhenti. Dina tertawa kecil, getir. Berhenti? Setelah semua ini? Setelah kau kirim aku sendiri ke dalam jebakan yang kau buat? Arifin menatapnya, tak menjawab.
Dina maju selangkah. Kau tahu Andre tidak sendiri. Kau tahu semua ini sudah tersebar. Dan sekarang kau datang berharap aku diam? Arifin mendekat pelan. Aku datang bukan membawa ancaman, Dina. Aku datang untuk menyerahkan diri. Andre menegang. Dina juga terkejut. Arifin membuka jaketnya perlahan, mengeluarkan sepucuk pistol, dan meletakkannya di atas lantai kayu dermaga. Selama bertahun-tahun, aku pikir yang kulakukan adalah demi kestabilan, demi sistem. Tapi, ternyata aku salah. Ketika aku melihatmu berdiri melawan, aku sadar. Sistem ini sudah gagal sejak kita memulainya. Dina tak bisa berkata-kata. Air mata mengalir di pipinya. Arifin melanjutkan, suaranya lebih lirih. Waktu ibumu meninggal, aku pikir menjaga warisan itu artinya tetap dalam sistem. Tapi kamu lebih berani dari siapapun yang pernah ku kenal. Suara langkah mendekat. 3 orang bersenjata muncul dari sisi gudang. Tapi kali ini bukan mengejar mereka, melainkan tim jurnalis dan 1 perwakilan dari LSM HAM Internasional. Dina menghubungi mereka diam-diam semalam. Andre melangkah maju dan menyerahkan flash disk tambahan kepada jurnalis itu. Data cadangan, termasuk rekaman pengakuan langsung dari komisaris besar. Arifin menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Pagi itu, berita mengguncang tanah air. Komisaris besar Arifin menyerahkan diri, mengakui perannya dalam jaringan korupsi internal. Penyamaran, gagal, ternyata menjadi titik balik revolusi etik penegakan hukum. Dina dan Andre ditahan secara prosedural, namun tekanan publik luar biasa besar. Petisi pembebasan mereka ditandatangani ribuan orang. Video konfrontasi di dermaga viral, menciptakan gelombang simpati luar biasa. Dina tak bisa tidur di ruang tahanan malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Ia kehilangan segalanya. Jabatan, jaringan, perlindungan. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan pangkat. Harga diri. Di sel yang berseberangan, Andre duduk sambil memandangi langit-langit. Ia tersenyum tipis saat melihat Dina melalui jeruji. Kau pikir kita akan bebas? Dina tersenyum balik. Kalau tidak bebas secara tubuh, setidaknya jiwa kita sudah. Beberapa hari kemudian, sidang kode etik terhadap Arifin dimulai. Ia tak membela diri. Ia mengakui semua, termasuk bagaimana sistem memanfaatkan anaknya sendiri. Jaksa menyebut kasus ini sebagai pengakuan paling menggetarkan dalam sejarah reformasi penegak hukum. Dina dibebaskan dengan status whistleblower. Andre juga dibebaskan setelah terbukti tidak pernah memeras secara pribadi, hanya dijebak dan dimanfaatkan. Namun cerita mereka tak berhenti di situ. 3 bulan kemudian Dina diundang untuk berbicara di Forum Keadilan Transparansi Asia Pasifik. Ia mengenakan blus putih dan celana hitam sederhana. Di atas podium, ia berkata, "Saya bukan pahlawan, saya bukan korban. Saya adalah bagian dari sistem yang sempat saya percaya, dan akhirnya saya lawan. Karena kebenaran bukan soal menang, tapi soal bertahan tanpa harus berdusta." Di antara para hadirin, Andre berdiri dengan senyum bangga. Ia tahu, kisah mereka belum selesai. Tapi satu hal pasti, mereka sudah menang atas ketakutan. 3 bulan setelah pengakuan Komisaris Besar Arifin mengguncang negeri, Jakarta tidak lagi sama. Jalanan tetap macet, peluit polisi masih terdengar di simpang-simpang, dan lampu merah tetap dilanggar sesekali. Tapi ada yang berbeda di udara. Rasa percaya yang mulai tumbuh, walau perlahan. Dina duduk di sebuah kafe kecil di bilangan Tebet, mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans. Wajahnya masih dikenali beberapa orang, tapi tak lagi menjadi sorotan. Ia menikmati waktu yang dulu tak pernah ia miliki, waktu untuk hidup sebagai manusia biasa. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Kami sedang membuka divisi pengawasan etik independen. Kami butuh orang seperti Anda. Jika tertarik, temui kami di gedung Ombudsman lantai 3. Dina memandangi pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas. Sebab sejak semua ini berakhir, ia tak lagi mudah percaya siapapun. Di seberangnya, Andre datang dengan 2 gelas kopi.
Ia masih mengenakan pakaian semi-formal dari pelatihan baru yang ia ikuti. Pelatihan integritas untuk aparat lalu lintas. Ngeliatin apa? Tanya Andre sambil menyerahkan kopinya. Dina menunjukkan layar ponsel. Andre membaca, lalu bersandar. Mau? Dina menggeleng pelan. Aku belum tahu. Aku masih capek. Andre menatapnya penuh pengertian. Itu wajar. Kita semua punya luka yang enggak kelihatan. Dan sayangnya, luka itu butuh waktu lebih lama sembuh daripada luka fisik. Dina diam. Pandangannya menembus jendela kaca. Di luar, seorang polisi lalu lintas muda membantu ibu-ibu menyeberang jalan. Tak ada kamera, tak ada wartawan, hanya niat sederhana. Mungkin masih ada harapan, gumam Dina. Sementara itu, di balik layar pemerintahan, pergerakan baru mulai tumbuh. Beberapa jenderal dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada yang diam-diam mengundurkan diri, ada yang diadili secara terbuka. Prosesnya tidak mulus, banyak perlawanan, dan fitnah. Tapi tekanan publik begitu kuat, seperti gelombang yang tak bisa ditahan lagi. Jaringan yang selama ini mengakar dalam mulai tercerai. Bukan karena revolusi besar-besaran, tapi karena satu rekahan kecil yang membesar. Keberanian Dina untuk bicara, dan pengakuan Arifin yang tak disangka-sangka. Arifin sendiri mendekam di penjara militer. Ia tidak meminta keringanan. Di setiap persidangan, ia hanya menjawab secukupnya, dan tidak pernah menyalahkan siapapun. Baginya, masa lalu adalah utang yang harus dibayar lunas, dengan waktu dan kesepian. Suatu siang, ia menerima kunjungan Dina, tanpa seragam, tanpa kamera. Kenapa kamu datang? Tanya Arifin pelan, suaranya lelah. Bukan karena kamu ayahku, jawab Dina. Tapi karena kamu satu-satunya yang pernah berdiri ketika yang lain memilih sembunyi. Mereka bicara selama 1 jam. Tentang ibu, tentang masa kecil Dina, tentang hari ketika Arifin memutuskan jadi polisi bukan demi kuasa, tapi karena idealisme yang lama terkubur. Sebelum beranjak, Dina berkata, "Aku memaafkanmu, tapi aku tak akan melupakan semuanya. Karena ingatan itu yang akan mengingatkanku untuk tidak jatuh ke lubang yang sama." Arifin hanya menunduk, tapi air matanya jatuh perlahan di atas meja kayu tua penjara. Beberapa bulan kemudian, Andre resmi ditugaskan sebagai instruktur pelatihan etika di Pusdiklantas. Tak lagi berdiri di tengah simpang jalan, tapi di depan layar proyektor, mengajarkan calon polisi muda tentang arti tanggung jawab dan harga diri. Menjadi polisi bukan soal siapa yang bisa berteriak paling keras di jalan, ucap Andre suatu hari dalam kelas, tapi siapa yang tetap jujur, bahkan saat tak ada yang melihat. Para siswa muda mencatat, sebagian bertanya, sebagian diam, merenung. Tapi bagi Andre, jika satu saja dari mereka tumbuh menjadi aparat yang bersih, maka semua luka masa lalu tidak sia-sia. Dina akhirnya memutuskan menerima tawaran untuk bekerja di ombudsman. Tapi dengan satu syarat, ia tidak ingin jadi simbol. Aku bukan ikon. Aku hanya orang biasa yang pernah salah dan memutuskan untuk berhenti salah. Ia menulis laporan, menemui korban ketidakadilan, dan menyusun sistem pelaporan yang lebih ramah bagi rakyat. Ia tak dikenal banyak orang, tapi jejaknya terasa di setiap perubahan kecil yang mulai terjadi. Jakarta tetap bising, dunia tetap rumit, tapi bagi Dina dan Andre, hidup telah berubah. Mereka bukan lagi polisi arogan atau agen bayangan. Mereka adalah orang-orang yang berdiri setelah jatuh, yang bersuara setelah dibungkam, dan yang terus melangkah walau luka itu belum kering sepenuhnya. Langit Jakarta pagi itu cerah, secerah harapan yang perlahan tumbuh di antara reruntuhan kepercayaan. Di salah satu kantor kecil yang terletak di lantai atas gedung ombudsman, Dina duduk di balik meja sederhana. Di depannya, laporan pengaduan menumpuk. Setiap lembar adalah jeritan yang selama ini tak terdengar. Ia membaca satu persatu dengan telaten, seperti menyimak potongan-potongan luka yang menunggu untuk dijahit. Suara ketukan pintu memecah konsentrasi. "Masuk," katanya pelan. Seorang staf muda masuk dengan senyum gugup.
Mbak Dina, ini hasil evaluasi pelatihan integritas yang kemarin, dari pelatihan yang dibawakan Pak Andre. Dina menerima berkas itu, lalu tersenyum saat membaca salah satu komentar dari peserta. Saya ingin menjadi polisi yang bisa dipercaya, seperti Pak Andre. Tangannya berhenti sejenak. Matanya menerawang keluar jendela, ke arah simpang jalan yang padat. Di sana, dulu, semua ini bermula. Dari peluit yang sombong, dari tangan yang menahan lebih dari sekadar lalu lintas. Sore itu, Dina berkunjung ke lokasi pelatihan tempat Andre biasa mengajar. Ia masuk ke aula tanpa memberitahu. Di sana, Andre sedang berbicara di depan puluhan polisi muda. Kalau kalian ingin dihormati, bukan takut yang harus kalian tanamkan, tapi kejujuran, kata Andre lantang. Beberapa peserta menoleh ke arah Dina saat menyadari kehadirannya. Tapi Andre tetap bicara. Ia menyampaikan kisahnya tanpa menyebut nama, tanpa menjual dramanya, hanya menyampaikan pelajaran. Setelah kelas usai, mereka duduk di bangku panjang dekat taman kecil di kompleks pelatihan. "Kamu masih sering mimpi buruk?" tanya Dina pelan Andre, mengangguk sambil tersenyum. "Kadang, tapi sekarang lebih sering mimpi baik." Dina menghela napas panjang. "Aku juga." Hening menyelimuti mereka. Tapi bukan hening yang canggung. Lebih seperti kelegaan dua orang yang telah melalui badai panjang dan kini mulai melihat pantai di kejauhan. "Jadi, kamu akan terus di ombudsman?" tanya Andre. "Mungkin, tapi bukan di balik meja terus. Aku ingin turun ke lapangan, ketemu orang-orang, dengar sendiri suara mereka." Andre mengangguk. "Kita butuh lebih banyak orang seperti kamu." Dina tertawa kecil. "Jangan terlalu cepat memuji. Aku masih takut, masih ragu." Andre menatapnya dalam. "Berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju walau takut." Kata-kata itu menggantung lama di udara. Seperti benih yang menunggu waktu untuk tumbuh. Beberapa bulan berlalu. Satu demi satu reformasi perlahan diterapkan. Tidak semua berjalan mulus. Banyak yang menolak. Banyak yang berusaha menyabotase. Tapi bibit perubahan sudah ditanam. Arifin tetap menjalani hukumannya. Tapi dari balik jeruji, ia menulis surat-surat kepada Dina. Bukan untuk memohon, tapi untuk menceritakan apa yang dulu ia sembunyikan. Tentang awal mula ia terjerumus, tentang orang-orang yang kini mulai terbongkar. Surat itu menjadi dokumen penting dalam membuka jaringan korupsi yang lebih luas. Dina menyimpannya di laci, bersama dokumen lain. Ia tidak membalas setiap surat, tapi ia membaca semuanya. Dan ia memaafkan, pelan-pelan. Suatu pagi, saat Dina sedang berjalan kaki menuju kantor, ia melihat seorang polisi lalu lintas berdiri di tengah persimpangan. Usianya muda, wajahnya penuh semangat. Ia tidak menghardik, tidak menggertak. Ia hanya mengatur lalu lintas dengan sabar. Bahkan membantu seorang anak menyeberang. Dina berhenti sejenak, ada rasa hangat di dadanya. Mungkin, pikirnya, inilah arti dari semua luka dan perjuangan itu. Agar yang datang setelahnya tidak perlu jatuh di lubang yang sama. Ia kembali melangkah, meninggalkan simpang jalan itu dengan langkah ringan. Karena sekarang, ia tahu, jalan itu sudah kembali terbuka.